Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai mudharabah pemilik dana. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Siti Alfinur Hasanah dengan NIM 63030200149. Yang kedua, Liastiana Dewi dengan NIM 63030200168. Yang ketiga, Galih Nur Hidayat dengan NIM 63030200174. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, definisi mudharabah, yang kedua, akun-akun dalam akuntansi pemilik dana, sahibul mal mudharabah, yang ketiga, modal mudharabah, yang keempat, penyerahan modal, yang kelima, penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah, yang keenam, manfaat dan risiko mudharabah, dan yang ketujuh, pendapat ulama tentang mudharabah atau qirat. Yang pertama, definisi mudharabah. A. Pengertian mudharabah. Dalam bahasa Arab, mudharabah berasal dari kata dhoroba yang berarti memukul atau berjalan. Mudharabah berasal dari kata ad-dhorobi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Ad-dhorbu fil ardi juga memiliki makna yang artinya berpergian untuk berdagang. Beberapa segi-segi penting antara mudharib dan sahibul mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah. Yang pertama, pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada sahibul mal sebagai pemilik modal. Yang kedua, sahibul mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan. Yang ketiga, mudharib mitra kerja atau pengelola tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Jadi, bila sahibul mal memberikan dananya, maka mudharib mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau entrepreneurship secara umum. Untuk mengatur kontribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut. A. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib dan sahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu. B. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan mudharabah yaitu keuntungan. C. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut. D. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi mudharabah. B. Sistem bagi hasil. Karakteristik dari akad mudharabah adalah pembagian untung dan bagi rugi atau profit dan loss sharing atau PLS. Dalam akad ini, return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja realnya. Apabila laba dari usahanya besar, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi, jika labanya kecil, maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi, akad itu fasid atau rusak. Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama. Maka akad itu batal, menurut mazhab Hanafi. Sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah syahihah dan mudharabah fasidah. C. Perkara yang membatalkan mudharabah. Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.
Macam-macam mudharabah ada dua. Yang pertama ada mutlaqah dan yang kedua ada muqayyadah. Mutlaqah itu pemilik modal yang memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya, yang disebut juga investasi tidak terikat. Sedangkan muqayyadah adalah pemilik modal yang memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan objek investasi atau sektor bisnis. Yang kedua, mengenai akun-akun dalam akuntansi pemilik dana pada Shahihul Mal. Akun untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Ada akun investasi mudharabah, ada akun piutang pendapatan bagi hasil, ada piutang kepada mudharib, ada cadangan penyisihan kerugian investasi, ada keuntungan mudharabah tangguhan, dan ada akumulasi penurunan nilai atau penyusutan pada aset mudharabah. Akun untuk laporan laba rugi itu ada akun pendapatan bagi hasil mudharab, ada beban kerugian investasi mudharabah, ada keuntungan penyerahan aset mudharabah, ada kerugian penyerahan aset mudharabah, ada biaya penurunan nilai atau penyusutan aset, ada keuntungan pengembalian aset mudharabah, dan ada kerugian pada pengembalian aset mudharabah. Yang ketiga ada modal mudharabah. Sesuai karakteristik LKS yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak bergerak pada sektor keuangan dan sektor real, maka lembaga keuangan syariah dalam melakukan tindakan kegiatan usahanya diperkenankan untuk menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk kas atau uang tunai dan dalam bentuk non-kas atau barang yang bermanfaat dalam melaksanakan usaha mudharabah tersebut. Yang keempat, ada penyerahan modal. Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal berbentuk kas yang diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan. Penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah. Penerimaan bagi hasil mudharabah. Penerimaan bagi hasil mudharabah oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha nyata diterima oleh pengelola yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Pengakuan bagi hasil mudharabah. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Manfaat dan risiko mudharabah. Manfaat mudharabah. 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota. 4. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan dengan sejumlah bunga tetap.
berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Risiko mudharabah. Sedangkan risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, antara lain: 1. Side streaming, yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 2. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 3. Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur. Pendapat ulama tentang mudharabah. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah menurut syara' ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar-menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. Mazhab Hambali, mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya. Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa mudharabah ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya, dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.